Ulang tahun Don yang keempat. Seperti apa sih memang konsepnya apa? Terus kenapa sepertinya konsepnya army ini sendiri, gimana nih persiapan Anda? Konsepnya kebetulan anaknya sendiri yang mau, yang request. Sekarang kebetulan Don tuh suka banget sama army, tentara gitu, polisi, dia suka TNI, dia suka kayak gitu-gitulah namanya. Anak-anak kan lagi suka-sukanya yang kayak apa ya, yang kayak keren-keren gitu. Iya. Udah belum? Belum. Aman. Matiin dulu coba. Bang Arjo, putih. Hah? Matiin dulu. Oh, matiin dulu. Nah, ini mulai aja. Gue juga sama. Bukan. Mas namanya? Udah gas. Namanya ngerjain Dim. Belum. Sabar teman-teman. Iya. Nanti kalau mau adegan ulang tahunnya, kan diminta. Aman. Oke. Yuk. Yuk. Yes, hari ini ulang tahun Don yang keempat. Seperti apa sih memang konsepnya apa? Terus kenapa sepertinya konsepnya army ini sendiri, gimana nih persiapan Anda? Konsepnya kebetulan anaknya sendiri yang mau, yang request. Sekarang kebetulan Don tuh suka banget sama army, tentara gitu, polisi, dia suka TNI, dia suka kayak gitu-gitulah namanya. Anak-anak kan lagi suka-sukanya yang kayak apa ya, yang kayak keren-keren gitu. Jadi dia sendiri yang request kita temanya tentara. Kenapa nih pengen mau rayain dan apa kan dia udah ngerti belum sih, minta nggak sih untuk rayain ini gitu? Jadi kemarin mamanya yang nanya, Don nanti ulang tahunnya kostumnya maunya gimana? Baru musiknya. Kostumnya maunya apa? Terus dia yang nyaut sendiri, aku maunya kostumnya tuh kayak tentara mama. Oh, tapi ini buat ulang tahun Donnya doang atau buat nanti buat semuanya yang datang? Enggak, semuanya. Jadi dia udah minta request sendiri. Terus kenceman dikit. Apa? Sebut tuh nggak? Ada berapa? Buat itu aja orang-orang Ya nggak usah. Biarin aja. Sorry. Jadi ya itu. Request Don ya. Apa ya? Kak Julian sama Kak Vincent langsung ACC atau kasih rekomendasi tema lain, Kak? Enggak, kita langsung ACC. hasilnya selama konsepnya masih di jalur yang Bagus, aman-aman ya. aja, ya kita pasti kasih lah. Kalau misal konsepnya udah aneh-aneh, baru kita kayak yakin Don gitu. Mungkin Karena konsepnya army kan cocok lah, karena emang si Don tuh laki banget gitu. mungkin ada ornamen yang spesialnya, mungkin kuenya atau gimana, Kak? Kuenya sih tema army, loreng-loreng. Terus apalagi ya, semuanya kita Dari kostum. army. Terus tamu-tamu juga kita minta army. Terus ada base kostum juga. Terus apalagi dekornya army. Terus udah sih army itu aja. Responsnya Don mungkin pas lihat party venue-nya kayak gimana? Nah itu sebenarnya hari itu ada kejadian tadi pagi sih. Jadi Don tuh sempat keseleo, jadi main-main sama adiknya, tapi dia tangannya keseleo ke belakang gitu, makanya Melintir lah apa iya. ototnya. Jadi tangannya ke kiri tapi badannya ke kanan, terus ke tekan sama berat badannya dia. Iya, tapi langsung sih kita langsung panggil fisioterapi, kita langsung x-ray dan emang kesleo, jadi sempat di treatment. Terus habis itu setelah treatment masih sedikit sakit, jadi hari ini Don lebih melo sih dia, jadi karena mungkin sakit Karena udah juga. semangat ya buat birthday-nya. Cuman ya namanya musibah kan, kita sebagai orang tua hanya bisa kasih support dari it's okay, kamu nggak usah terlalu gerak yang gimana-gimana, yang penting kan kamu bisa sambut teman-teman, bisa ya happy-happy sama teman, dan teman-teman juga berharap ada kamu. Jadi awalnya dia nggak mau datang, makanya telat dikit, ada dilema dikit, tapi akhirnya dengan bujukan mamanya lancar semuanya. Selain pesta ulang tahun buat Don sendiri, mungkin kado spesial atau apa? Ada? Kado spesial sih kemarin kita kasih dia, kebetulan dia ulang tahunnya tanggal 7, dirayainnya tanggal 9. Kemarin sih tanggal 7 kita udah surprisein di sekolah. Itu dia yang
surprise banget sih waktu itu, dia kaget. Lucu. Karena dia tuh Udah ngomong sama teachernya tanya, Don, kamu ulang tahun besok mau ada acara apa? Terus Don bilang sama missnya, I don't know miss, aku nggak tahu soalnya I think my mom forget my birthday gitu. Terus aku sama missnya padahal lagi ngerencanain mau izin bikin surprise buat di Don di ulang tahun sekolah. Don gitu. Terus pas dia malamnya juga Don bilang sama aku, kan waktu itu kebetulan Vincent lagi ada kerjaan di Semarang. Terus Mam, kan aku belum pulang, kapan mau pulang? Soalnya aku mau ada papa di ulang tahun aku. Aku bilang, nanti papa pulangnya masih lama. Ya, papa nggak ada dong di ulang tahun aku sedih banget. Terus pas surprise itu, pas juga Vincent pulang paginya. Pesawat pagi langsung ke sekolahnya. Iya, jadi Don juga surprise banget sampai speechless dia nggak tahu mau gimana gitu. Nah, tadi juga undang itu teman-teman sekolah atau Teman-teman sekolah, terus teman-teman main kita juga yang udah punya anak, yang belum juga. Si Don sendiri tuh tumbuh kembangnya gimana sih? Najas dia orang yang tadi lebih kayaknya lebih kritis ya orangnya. Kalau Don tuh anaknya aktif banget. Dia tuh sayang banget sama adik sama kakaknya. Don juga tipe anak yang perasa juga. Sayang banget sama aku, ngejagain aku banget. Pokoknya dia kayak kalau di rumah tuh dia kayak my guardian angel aja gitu. Tapi selain itu dia juga usil. Dia juga iseng. Terus dia suka banget iseng berantem kecil gitu sama kakaknya. Terus kalau sama papanya dia hormat banget gitu. Jadi kalau di rumah kan di antara kita berdua kan anak-anak tuh semuanya respect banget sama papanya. Kalau sama aku lebih kayak yang manja-manja gitu. Jadi ya kita bagi peran supaya anak juga ada hormatnya, tapi anak juga bisa tetap sayang-sayangnya. Kalau untuk sifat sama watak lebih ke siapa sih kalau Don itu? Kayak siapa ya? Say? Ya. Kalau masalah cerdasnya semuanya ikut mamanya. Oh iya, itu ya, bener ya. Kecerdasan kan soalnya kan begitu. Terus akhlak. Tapi kalau masalah PD-nya dan beraninya papanya. Gitu. Jadi Kalau ya randomnya, kalau yang baiknya mama, kalau yang random yang agak-agak mungkin papanya. Mami tapi kayaknya mendidik anak cowok nih kan, maksudnya kan anak cowok sebagai ayah seperti apa sih dari bapak itu? Kita ambil patokannya Don sama El aja deh. Kalau El dia kan lebih soft. Kalau sama El tuh dikasih tahu sekali, 2 kali dia udah mengerti. Kalau Don itu mungkin harus 10 kali baru dia ngerti. Jadi baik karakternya itu berbeda. Cuman ketika dikasih tahu dari segi penjelasannya yang mungkin harus lebih luas, lebih secara detail ke Donnya, pada akhirnya dia mengerti. Dengan ada juga kakaknya, di mana kakaknya juga ikut membantu untuk menjelaskan skenarionya ketika aku udah marah, let's say. Jadi pasti kakaknya datang, Don sini Don, papa tuh marah tahu nggak kenapa? Dulu papa juga marahin aku kayak gitu, tapi kita harus denger papa. Kalau kita dengerin papa, semuanya aman-aman aja. Coba deh, besok kalau papa marahin kamu, coba deh kamu dengerin papa. Jadi El tuh sangat membantu. Nah mungkin itu juga cara El untuk mendapatkan kredit dari aku atau dari mamanya, di mana dia bisa let's say barternya extra gadget time atau extra freedom, which is okay karena dia ada input untuk ngebantu, di mana dia bisa juga mendapatkan how do you say extra gadget time or reward. Jadi dia juga udah mulai, boleh dibilang tanggung jawabnya El tuh juga sangat bagus lah, sangat lagi progresnya lagi bagus. Baik aja, Bang Vincent mungkin melihat sekarang Don sudah menjadi lebih sehat, aktif begitu ya. Mengingat beberapa waktu lalu Don juga sempat bikin kalian anak kerja gitu dengan Riva Dennis waktu itu ya. Bagaimana mungkin melihat sekarang anak itu tumbuh sehat, cerdas, aktif, seperti apa perasaan kalian? pastinya kita bersyukur. Kita tuh berusaha selalu untuk jaga kesehatan anak. Cuma kan kadang-kadang kalau sakit, gimana caranya itu pasti kita akan selalu berusaha biar anaknya bisa sehat kembali, dan kita bersyukur dan bisa kembali sehat, terus bisa melewati momen-momen itu gitu. Karena itu pasti momen yang bikin kita sebagai orang tua kan sedih, khawatir gitu. Tapi ketika anak bisa kembali sehat, pasti kita bersyukur banget, senang banget. Apalagi sekarang dia udah menginjak 4 tahun, waktu itu kalau nggak salah pas 2 tahun. Terus sekarang udah 4 tahun, udah
mau TK sebentar lagi. Jadi kita benar-benar mensyukuri banget lah. Dan juga anaknya makin kesini makin, meskipun bisa dibilang aktif banget, tapi juga sweet banget sih anaknya. Caring orangnya. Iya, very caring. Perjuangan kalian saat terbayarkan nggak sih melihat Don sekarang sehat? Iyalah pasti. Kita sebagai orang tua kan gimana pun juga kita pengen anak-anak tumbuh sehat, tumbuh dengan baik gitu. Jadi ketika kita bisa melewati momen-momen kayak sakit, momen kayak sekarang aja dia keseleo aja, kita tadi pagi khawatir banget. Oh itu. Kita telepon ke sana kesini nyari bantuan fisioterapi, bisa datang ke rumah apa enggak, X-ray langsung. Gitu itu juga kita benar-benar khawatir lah. Kita selalu usahakan yang terbaik buat anak-anak. Mungkin itu mungkin dia mencontoh kakaknya sama bapaknya. Iya sih, pasti anak-anak tuh kan mencontoh dari apa yang dia lihat ya, terutama apa yang ayahnya lakukan, kakaknya lakukan gitu. Jadi tapi itu juga sifat ya, yang mungkin ada bawaan juga sih dari anaknya sendiri gitu. Jadi ketika sifatnya bergabung sama contoh-contoh yang udah bagus, ya udah jadi anaknya sweet gitu. Dia selalu bantuin aku kayak misalkan ke toilet dia selalu ambilin aku tisu. Atau yang hari Contohnya ini, aneh banget. atau hari ini kayak dia kan ke tangannya kepintir, terus aku coba mengalihkan biar dia itu nggak rasa sakit ketika orang visionya itu mijitin, makanya bukan mijitin tapi lagi diperiksa kalau ada yang fatal atau enggak. Nah aku kayak mau rekam, terus dia bilang buat apa pak? Aku bilang buat kirim ke mama kan di kamar. Dia bilang jangan, nanti kan mama nangis. Nah kok nangis? Nanti mama sedih kalau lihat Don begini. Jadi he still has feelings yang memang nggak bisa atau nggak ada yang bisa mengajarkan anak usia 4 tahun yang kayak iya. Nah itu yang aku maksud, itu softness-nya itu dari mamanya. Mungkin bukan diajarin ya, maksudnya sisi sweet dia kan muncul sendiri. Kalau aku mengajarkan El sama Don tuh lebih ke kalau umpamanya kayak El nih udah mulai remaja, ya dia punya freedom of speech di mana aja gue bisa mengeluarkan statement dengan apa yang dia rasa atau gimana. Cuma namanya kadang-kadang mereka nggak tahu nada dan tone, kadang-kadang mungkin nadanya terlalu tinggi, gimana mereka maksudnya berbeda. Yang sering aku ajarin El itu kayak cara kamu ngomong mama itu harus ada sopan santunnya. Mau gimana pun, whatever it is, dia tetap mama kamu dan kamu harus respect. Kalau sama aku, kamu boleh debat, ya kan? Sering bapak ngomong kayak gitu. Tapi yang kalau sama mama nggak ada itu istilahnya debat. You nunduk para mama kamu. Don, El sama. Tapi sama aku silakan kita debat. Mau sampai kamu merem, sampai aku merem kecapean, kita boleh debat. With me you can have boleh nadamu tinggi, boleh kamu berdebat, boleh kamu berargumen sama aku, it's okay. Karena ya jantan dengan jantan, maskulin. Tapi with mom, no. Itu alasan yang kayaknya apa kayak karakter seperti apa? Bukan karakter, tapi lebih ke menghargai wanita. Boleh kita berdebat, boleh apa, tapi kita nggak usah pakai kekerasan dengan nada tinggi atau dengan yang lebih ke menusuk, no. Tapi kalau mungkin talknya sendiri sama anak-anak seperti apa sih? Ada waktunya. Nah, iya, kapan? Jadi aku mungkin mau tidur atau mau apa? Kalau sama El yang sekarang, aku sering bilang sama El, kalau ada momentum di mana kamu merasa sedih atau merasa ada sesuatu yang kamu ngomongin, mama sama papa selalu ada buat kamu. Tinggal sekarang kamu memilih sendiri timingnya itu kapan. Jadi kalau umpamanya it's something very important, kita tuh satu rumah El. Tinggal kamu ngomong paginya, Pak, habis pulang sekolah, can I have a moment, aku pengen ngobrol. Dan the funny part is ini sering terjadi. Jadi ada beberapa topik yang memang dia milih mamanya, ada juga beberapa topik yang dia milih aku. Kayak mamanya terakhir itu dia nanya sama Sus mama lagi ngapain? Oh di kamar menyusui. Oh ya udah kabarin aku ya Sus, karena aku pengen ngobrol sama mama, tolong disampaikan. Jadi dia nggak mau masuk kamar untuk mengganggu momentum dia sama Hagia ketika Hagia memang harus tidur dan lagi menyusui. So his respect level is very high. Nah dia nitip pesan dari Sus, kalau Sus masuk kamar. Sebenarnya dia masuk kamar bisa-bisa aja kan, tapi he doesn't want to interfere. Nah itu yang kadang-kadang
ajaran aku enggak, ajaran mamanya juga enggak, tapi it's because of who they are. Jadi ada juga dia pilih sama aku ketika topiknya mungkin buat mamanya dia malu cerita, beraninya sama aku. You know, like di sekolah udah mulai dewasa, you know, like those things, teenager, dia pilih-pilih lah untuk topiknya. Tapi dia udah ngerti bahwa kita di sini sebagai orang tua bukan untuk dicecer dengan lo nggak boleh gini, nggak boleh gini, ini no. Aturan tetap sampai kamu tua akan mama sama papa akan ngomong terus. Mau kamu udah nikah, kita tetap akan rewel. Jadi jangan berharap kita nggak bakalan rewel. Tetapi semua yang kita maksud pasti demi kebaikan kamu. Itu sering aku garis bawahi. Nggak ada itu yang namanya orang tua yang aku ngomong from our side ya. Lebih ke maksudnya yang bahwa kita marah karena emang mau bikin kamu itu down, no. Pasti ada something behind it yang memang kita lagi jaga. Kalau aku sendiri udah mulai ngerti masih kayak di tempat gitu, kayak diskusi kan di rumah sih ada diskusi. Don kalau sama mamanya lebih ke Selalu nanya-nanya hal yang dia mau tanya gitu kayak sometimes itu random, hal-hal random, tapi kalau buat aku sih anak umur 4 tahun itu pasti curious banget sama all the things dia lihat, apa yang dia pikir gitu. Jadi ketika dia tanya ya aku jawab sebisa mungkin gitu. Tapi lebih ke situ sih, belum yang deep talk kayak El. Ada pertanyaan yang mungkin susah kejawab sama Kak Jess gak? Pertanyaan dong. Dari doang. Apa ya? dia pertanyaan yang banyak yang nggak Pertanyaan juga tuh, iya, yang di luar nalar. Justru gak apa. Karena dia kan di usia dimana dia lagi Imajinasi. daydreaming, imajinasi kan tinggi. Jadi dia tuh kadang-kadang kayak aku habis mandi keluar dia nanya, mama. Tadi aku tuh ikut sama tank. Oh, kita pancing. Oh, tank yang mana Don? Tangki air? Bukan. Tank tentara Pak. Oh terus kita nyetir. Terus aku tembak the bad guy. Aku tembak penjahatnya. Wow luar biasa Don. Terus gimana dong? Penjahatnya kenapa? Aku mau nanya Mama, kalau jahat itu kita harus apain? Tembak atau kita harus selamatin? Tadi Don bilang tembak. Iya Pak. Jadi yang all his imaginations itu, tapi itu maksudnya it's a good sign karena he's going into, dia pengen interaksi sama mamanya. Jadi dia itu yang softnya, yang suka cerita tentang cerita itu ke mamanya. Kalau aku cuma ikut dengar. Ada tuh pernah misalkan kayak kadang kan kalau aku nyusuin Hagia kadang Don suka mondar mandir, terus dari itu tadi nanya mama kok pakai ini apaan sih gitu. Karena kan it's his way looking for Mama, attention. kok mama gak punya titik kayak aku? Gitu. Ada. Itu pertanyaan anak-anak, tapi memang itu terjadi gitu. Jadi kadang-kadang ya kayak gitu-gitu aku suka bingung jawabnya gitu. Tapi aku jawab sebisa mungkin. Mama emang aku dulu juga kayak Hagia menyusul. Iya, Mama aku tuh anak siapa? Dia juga pernah nanya gitu. Berarti KPL katanya di perut Anti dulu. Aku di perut siapa? Mama di perut siapa? Gitu. Pertanyaan Masih randomnya. kan baru 4 tahun. Tapi motoriknya berarti jalan. Iya. Gitu. Kalau ngomongin Hagia itu ternyata udah mulai aktif banget. Kayak Iya. nyobain hal-hal. Iya. Kayak di Instagram udah jatuh, tapi dia baru lagi coba lagi. Kalau Hagia Hagia itu itu, anaknya juga bisa dibilang calon-calonnya aktif kayak Don. Jadi tuh Hagia tuh berani banget anaknya. Dia kalau dia itu kan dia udah tahu dia ratu di rumah. Jadi tuh dia kadang kalau dia nggak suka dia bisa langsung jambak aja. Dia belum bisa ngomong tapi dia udah bisa jambak rambut semua orang. Terus udah gitu kakak-kakaknya tuh apalagi si Don yang paling sering dijambak itu nggak berani bales karena dia sayang banget sama Hagia. Dia cuma bisa bilang mama kalau kejambak, aku dijambak lagi sama Hagia. Karena dia nggak mau bales, Iya, nggak mau gitu. lawan. Sampai nangis tetap Iya. dia nggak mau balas. Jadi dia tetap walaupun sakit dia nangis kejerit-jerit tapi dia nggak ngedorong, nggak lawan. Paling dia panggil sus atau mbak sampai ada yang datang, oh jambak, oh langsung kita bantuin. Iya. Tapi El sama dua-duanya sangat protektif. Terus Hagia juga sekarang tuh lagi suka dia ngeliatin aku make up gitu. Terus kan dia juga mau coba dia pakai itu, dia mau pakai lip matte. Tapi kan nggak tahu dia di bibir ya, dia makanya di gigi. Jadi
sampai ke lidah-lidah gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu-gitu aku sampai no hug ya awal-awal, sekarang udah nggak lagi. Tapi awal-awal gitu dia selalu mau contoh kayak bedak dia gini-gini gitu, terus dia gini-gini gitu. Pokoknya dia ngikutin apa yang aku lakukan gitu. Ini ratu, itu mini ratunya di rumah. Udah nggak bisa dari mana. Gimana Kak Vincent mungkin ngehadapin dua wanita di rumah? Enjoy life. Pokoknya iya, di semuanya iya, nggak ada enggak. Juga kemarin juga setahun sudah bisa makan sendiri ya, dia banyak orang dan juga dia banyak fansnya lah di sosmed tuh. Gimana sih? Seneng nggak sih? Seneng banget lah, bersyukur banget. Anaknya sebenarnya sih tiga-tiganya punya masanya masing-masing sih. Tapi kebetulan emang masanya Hagia tuh yang paling banyak dan yang paling rame gitu, karena mungkin Hagia anak perempuan, terus gemesin, lucu, terus kayak imut gitu. Jadi emang dia dari lahir udah, sejak kita publish Hagia gitu ya, banyak banget yang sayang, banyak banget yang perhatiin gitu. Jadi kita bersyukur banget. Bersyukur lah, apalagi dia bisa membuat banyak orang itu yang kita lihat dari komen happy, mereka lagi kusam Sama pulang ada yang kerja, lihat kebawa lagi mimpi ya, ya. kebawa mimpi, semuanya maksudnya komennya semua positif, which is ya selama positif dan anakku Hagia bisa membuat orang senyum di hari-hari Itu mereka berkah, ya. lagi stres atau apa, it's rasanya tuh kayak blessing. Memang ya agak apa ya mau dibilang, dia jangan terlalu tahu dini hari juga, nanti kepalanya kan egonya besar. Oke. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Sama-sama. Bang Arjo, punten Bang Arjo. Thank you tadi. Makasih. Punten. Makasih, Kak.